ginilah, Dion, Tom. Lagi break makan siang ya? Iya. Colong-colong waktu sedikit lah. Gimana keadaan lo, Mas? Ya, ginilah. Lagian lo lucu banget deh, bisa-bisanya masa lo jatuh ke dalam got. Pantas ya, dari tadi itu gue mencium aroma nggak enak. Dan kali agak keren dikit, Saks. Ya, bercanda. Tapi ya, Mas, gue jadi keinget sesuatu deh. Jadi kemarin gue tuh sempet lihat ya ada cowok manjat biang lala gitu kayak mau nolongin Ariana. Itu lo bukan sih, Mas? Soalnya kayak perawakannya tuh mirip banget sama lo. Emang ada? Iya, Besti, lo nggak tahu aja ya. Kemarin orang-orang tuh sampai panik. Gara-gara ngirain itu Spider-Man dadakan gitu. Itu kamu bukan, Mas? Iya, aku. Mas, kok kamu nggak bilang sih sama aku, Mas? Ya, aku nggak mau bikin kamu tambah panik aja, sayang. Aku mau coba nolong kamu. Anakku udah ada di sana juga, aku manjat. Terus aku mau nolongin kamu. Yang lalanya muter, aku jatuh. Terus aku kedorong orang gitu lagi lari-larian sampai akhirnya masuk ke got itu. Makasih, Mas. Ya. Thank you ya, kamu udah nyelamatin aku, Mas. Ya, lagian mana ada juga suami yang pernah ngeliat istrinya panik gitu, sayang. Tuh, Tom. Cowok tuh kayak gitu. Kalau ceweknya lagi ada masalah, dia tuh selalu bantuin dan sampai-sampai rela korbanin nyawanya. Paham gak lo? Maksud lo apaan, Bon? Bercanda. Berantem terus. Kamu kebayang kan? Padahal aku niatnya nyariin dia tuh karena aku khawatir. Tapi ini malah dilarang-larang coba. Kesel kan? Kamu belakangan ini tuh emosi aja bawaannya terus ya gara-gara Saka. Dit, udah. Kamu tuh nggak boleh emosi. Ntar kamu stres, jatuh sakit loh. Ya, gimana ya? Aku juga ngerasa akhir-akhir ini kayak aneh gitu. Aneh? Aneh kenapa ya? Aku ini kan bukan orang yang suka cerita apapun ke siapa-siapa gitu ya. Tapi aku bisa loh. Cerita-cerita ke kamu, aku curhat ke kamu. Kayak aku ngerasa nyaman gitu loh cerita sama kamu. Aku juga nyaman kok ngobrol sama kamu. Ayo Dita, sekarang kamu keluarin ngepuna kamu sama aku. Ayo. Aku dengerin. Kalau kamu tanya kayak gini aku jadi bingung nih mau unek-unek apa. Kita makan dulu kali biar rileks. Oke. Ya, yuk. Dante, saya perhatikan cara kamu memberikan penjelasan kepada klien dengan tenang, membuat klien itu bisa memahami apa maksud tujuannya. Saya suka cara kamu itu. Terima kasih banyak Pak Kusuma atas pujiannya. Kalau gitu, saya pulang ya. Baik Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Oke, sama-sama ya. Pak Dante, kalau sama Pak Kusuma terus berasa anak sama Bapak ya? Kalau saya lihat-lihat nih Pak, kayaknya yang cocok jadi anaknya Pak Kusuma ini Pak Dante deh daripada Pak Saka. Ya, karena kemampuan nggak bisa dibohongin kan. Dan nggak mustahil kalau suatu hari nanti saya yang bakal megang perusahaan ini. Bisa saja kan,
Pak Kusuma lebih percaya sama saya dibanding sama Saka. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Murah-murah banget harganya. Pasti gue bisa belanja banyak nih. Ya lumayan lah daripada gue ketemu sama Selin ya kan. Pusing. Nah ini bagus juga sih. Bagus. Apaan sih ini baju gue? Ini baju gue. Sil, gue duluan. Ini punya gue. Gue duluan yang ambil. Gue duluan yang lihat. Sil, ini punya gue. Ini punya gue. Gue duluan. Sini gak? Lu gak bakal mampu juga belinya sini. Sini, Sil. Ini punya gue. Jangan norak deh, Sil. Gue duluan. Sini gak? Apaan sih ini punya gue? Ini punya gue. Gak mau. Sini. Bagus juga nih, cocok sama gue. Apa? Ambil ya. Apaan sih lo jangan sembarangan ya? Lo pada belum beli kan? Jadi bebas dong kalau gue ambil. Ih, gak jelas banget sih ini baju gue. Ini punya gue. Ini punya gue. Apa? Ini baju gue. Ini baju gue. Bodor. Apa sih ya? Nih udah bisa disikat belum Mama? Udah boleh, punyanya Mas K sama Nonarin udah tak pisahin. Mantap. Pelan. Pelan. Kalau pelan-pelan nanti nggak masuk makanannya. Ya bisa aja. Jangan serakah, jangan banyak-banyak. Oh, mantap. Ini apa ya? Udah. Itu daging. Jangan dicium, kebiasaan itu loh. Kamu tuh itu loh. Bentar. Anyong, Yasmin. Apa sih? Suapin dong. Biar kayak Non Arin sama Suhu begitu. Ada kedap-kedip. Kau pikir aku ini siapa sih, pengasuhnya kamu apa? Kebiasaan itu loh. Aku nggak mau nyuapin kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pedro. Kamu udah cuci tangan. Aduh. Besti, thank you ya udah nganterin gue. Harusnya nggak usah repot-repot, lu bisa naik taksi. Nggak apa-apa Yun, santai aja. Gue juga sekalian balik mau ada yang dibeli juga kok. Oh ya Rin, gue penasaran deh. Kemarin kan lo bilang katanya Selin bilang akan ada sesuatu terjadi di pasar malam. Masa ya sih dia bisa ngeramal? Jujur gue nggak tahu sih Yun, soalnya gue belum sempet nanya sama Selin juga karena kan gue hektik kan masalah Masaka kemarin. Oke, nanti kalau lo udah tanya kabarin gue ya. Gue penasaran banget Rin, masa iya nanti bakalan ada gempa terus Masaka kecelakaan. Iya. Coba deh ntar gue tanya Selin. Bagus-bagus banget sih bajunya. Ini ada nggak ya yang buat ibu hamil? Non? Yes, ya ampun. Iya, sini. Aduh, aku kangen banget. Bibi duduk ya. Ampun, aku kangen banget. Lagi ngapain sih Non? Seru banget. Jadi aku tuh lagi liatin live Just Tip gitu, Bi. Tuh bajunya keren-keren. Cuman aku lagi cari-cari koleksi buat ibu hamil, ada nggak ya? Tunggu bentar. Apa sih Just Tip, apa sih? Just Tip itu jasa titip. Bi ini apa sih? Ini kok pada berantem di sosial media, malu-maluin deh. Siapa sih? Itu, aduh. Kok nggak malu ya di tempat rame-rame kayak gitu? Bi, sebentar deh. Hah? Ini bukannya Sisil, Selin sama Dita kan? Bener loh. Iya. Rebutan? Aduh, nggak sampai begitu deh harusnya. Aduh, kayak pelakor. Sama jadinya, gimana sih? Punya gue. Diem. Mbak, jangan ribut di sini. Kalau nggak mau beli, mending keluar deh. Ganggu pelanggan yang lain.
Udah dong berantem ya. Kamu nggak lihat apa? Orang-orang pada ngerekam semua. Nah, ayo. Udah. Maaf ya Mbak. Maaf. Semua tuh gara-gara lo, tau gak? Males banget gue sama lo. Kenapa bisa samaan gitu sih kita komennya, Bi? Emang Nondita nggak tahu ya? Nondita sama Non Selin kan pernah ngerebutin Mas Saka. Masa sih, Bi? Enggak gini, setahu aku itu yang pelakor itu Selin sama Sisil. Emang Dita juga? Tunggu deh, emang Non Sisil juga? Iya, jadi Dita pernah cerita kalau Sisil tuh pernah deket sama pria yang berumur sama beristri gitu. Cuman katanya sih sekarang udah insyaf ya. Oh, jadi berarti semuanya udah insaf ya Non gitu kan? Ya bagus deh, berarti kan Nondita kan udah nikah nih. Terus Non Selin sama Non Sisil tuh katanya Non Ariana lagi deket sama siapa gitu. Tapi katanya sih single. Bagus deh, mudah-mudahan jadinya kan pelakor di muka bumi ini kan berkurang, ya kan? Bener, betul Bi. Ya moga-moga deh semuanya adem ayem. Amin. Mana baju-baju yang tadi? Yang mana sih? Oh udah selesai nih berantemnya nih. Ini Saka tuh kemana sih? Dari tadi diteleponin gak diangkat. Ini padahal sore-sore gini harusnya dia bebas dari Ariana. Tapi malah gak ngasih kabar sama sekali. Udah, kamu yang sabar dong. Mungkin Saka lagi sibuk, makanya dia nggak bisa angkat telepon. Ya seenggaknya kalau sibuk dia kan bisa chat aku, kasih tahu aku. Aku kan penasaran dia lagi ngapain. Dion, kamu anterin aku ke rumah Saka sekarang ya? Enggak. Jangan dong. Kalau misalnya kita ke sana, ntar kondisi makin ribet loh. Udah, kau percaya sama aku ya. Mungkin Saka ada hal yang penting sampai dia nggak bisa angkat telepon. Oke. Ya. Dit, daripada kamu bete, kita nonton yuk. Nonton? Ya. Kita nonton. Aku kemarin lihat ada film yang bagus deh. Nonton? Ya udah deh. Sekalian juga nunggu kabar Saka. Jalan? Ya. Yuk. Kamu ngapain matanya digitu-gituin? Biar nggak ketiduran, Suhu. Lu cuma sebelah aja? Yang sebelah nggak apa-apa ketiduran Suhu. Biar balance. Jadi setengah tidur, setengah melek. Kayak martabak. Pedro, kamu keluar aja deh ya, saya mau istirahat. Mohon maaf Suhu, sesuai amanat Nonarin, ayah harus menjaga Suhu. Karena Suhu nggak mau dirawat dan Suhu minta pulang. Ini adalah konsekuensinya. Kamu tuh kayaknya lebih cocok jadi bodyguard ya daripada supir. Suhu, bisa aja. Mudah-mudahan aja si Dion bisa nyegah Dita buat nekat datang ke sini. Kalau dia datang ke sini, masalah makin tambah runyam nantinya. Ya udahlah, mau nggak mau hari ini aku harus bergantung terus sama si cowok itu. Bias kemana? Pedro. Maaf Suhu. Saya lagi sakit. Iya maaf Suhu. Bias mana? Maaf Suhu, yang sebelah ketiduran. Yasmin sedang ada di rumah Non Riri. Karena Non Yuna pulang malam. Di kafe sedang ada acara Suhu. Oh, ya kan nanti ada acara makan malam tuh. Yes. Mendingan kamu bantuin aja Bias. Kamu bisa tidur juga di sana. Bat Suhu. Udah nggak apa-apa. Saya udah gede kok, nggak perlu dijagain. Biaklah kalau begitu. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Sesuai dengan arahan Suhu. Lagian pula kasihan si Yasmin. Udah tua Suhu. Takut tangannya terpotong waktu motong bawang. Mari Suhu. Mari.
Pedro. Ke sana. Baik, So. Gila ya, capek banget gue berurusan sama lo, Sil. Gue juga capek kali sama gue. Yang gue telepon Dante aja sekarang. Enak aja lo nelfon-nelfon Dante. Gak boleh. Sil, wah bener-bener gak waras lo, Sil. Pacar-pacar gue. Gak boleh. Lo kemarin bilang apa? Waktu itu lo bilang sama gue soal perjanjian jadwal ketemu sama Dante. Sekarang giliran gue dan lo gak boleh ganggu. Susah perempuan murahan pacar-pacar gue. Lo yang gila. Oke, berarti besok giliran gue. Ngetawain apa kamu? Ini loh Pak, saya lagi liat live shopping. Masa Bu Sisil sama Bu Selin lagi berantem? Cuman gara-gara rebutan baju doang. Coba saya lihat. Lepasin gak baju gue? Kenapa sekarang gue jadi kudet gini ya? Kemarin ketinggalan soal kejadian di pasar malam. Sekarang soal Sisil yang berantem. Kayaknya nanti malam gue harus kegangguin Sisil deh. Gue bisa gangguin sekaligus cari info dari dia. Kok Bapak senyum-senyum tapi postingannya nggak dilihat ya? Oh enggak. Oh ya, makasih ya. Iya Pak. Yun, gue cabut ya. Gue gak enak nih ninggalin Masaka lama-lama. Gue gak tenang juga. Lagian nanti malam gue ada acara makan malam sama Mami dan Papi. Pedro lagi OTW jemput mereka. Oke, nggak apa-apa Rin. Justru gue yang nggak enak. Gara-gara gue lembur, jadinya bias deh yang jagain Mbak Riri. Nggak apa-apa, udah santai aja. Lagian terrepot juga kan kalau Mbak Riri tiba-tiba kontraksi pura-pura lagi. Iya bener juga sih, ya udah. Udah hati-hati ya Besti ya, kabarin gue. Bye, gue cabut ya Besti. Bye. Bye. Bye Rin. Kamu nyari apa, Dit? Kayaknya handphone aku ketinggalan deh. Apa di mobil kali ya? Mau aku ambilin? Aku ambilin dulu ya. Udah, nggak usah. Gak apa-apa lah. Lagian juga palingan handphone aku nggak ada yang telepon. Saka aja dari tadi ditelepon nggak bisa kan? Udah kita langsung aja lah. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang kabarin Saka ya. Biar dia nggak khawatir sama kamu. Makasih ya. Aku tuh padahal nggak bilang apa-apa loh sama kamu. Cuman kamu tuh bisa ngerti maksud aku tuh kayak gimana. Kamu tuh bisa tahu apa yang aku mau. Karena aku selalu ingin lebih mengenal kamu, Dit. Yaudah ya masuk. Iya, jangan malu-malu gitu dong. Ngedistract Dita sih boleh aja. Tapi nggak sampai ngajak ke tempat gelap berduaan gitu dong. Kamu kenapa sih kok senyum-senyum gitu sambil baca chat? Chat dari siapa? Nggak apa-apa. Sisil tadi baru chat saya. Dia ngajakin pergi. Pergi kemana? Ya, Sisil ngajakin jalan-jalan ke taman aja kok. Biasa aja kan, nggak kayak kamu. Kamu tuh spesial. Udah dong, jangan marah gitu.
Kamu kan tahu, saya itu nggak ada perasaan apa-apa ke Sisil. Hanya sebatas rekan kerja aja. Ya? Nggak mungkin si Sisil itu cuma ngajak jalan di taman. Pasti dia udah nyiapin sesuatu. Gue harus waspada dan nyari tahu pokoknya. Nggak bisa gue diem aja. Nih, Pi, nggak apa-apa ya. Arin ajakin Mbak Riri ke sini makan bareng sama kita. Soalnya Galvin belum pulang. Kasian kalau Mbak Riri makan sendirian di rumah. Ya kan, Mas? Oh iya dong, Mami setuju banget. Lagi pula kan Mami pernah bilang sama kamu, sekali-sekali Mami mau dong makan bareng sama Riri. Gak di rumah Mami, di rumah kamu juga gak apa-apa. Mami happy kok. Makasih loh, Tante. Permisi, buah-buahnya. Permisi Makasih, ya, Di. Non. Makasih, Pedro. Sama-sama. Pedro. Ya, Madam. Tolong fotoin dong. Ya, konsepnya candid ya. Jadi jangan kelihatan pose gitu, biar katanya natural gitu. Ya, foto dulu ya. Ayo Pedro, cepetan. Dari sebelah sana. Tante nggak usah foto-foto deh, Tante. Kita makannya makan santai aja sambil ngobrol-ngobrol ya, Rin. Sakak. Tanya kabar aja sambil silaturahmi, kayaknya lebih seru deh, Tante. Oh iya, kita ngobrolnya tetap santai, tetap bercanda. Tapi harus ada kenang-kenangannya, ya kan? Ini jarang-jarang kita selalu kayak gini, ya kan? Pedro, cepetan foto. Oke, Madam. Posenya itu ya, jangan pose, maksudnya candid ya. Pedro, cepetan itu. Pedro. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Bagus. Mana. Misi ya semua, everybody. Seneng banget akhirnya bisa punya waktu sama Dante. Pasti itu bakal jadi momen yang paling romantis buat gue sama Dante. Bisa romantisan, bisa ngobrol lebih panjang. Siapa sih? Hai, Sil. Lo mau ngapain sih? Hah? Ya mau main lah, pakai ditanya lagi. Mau main. Emang harus banget main kesini? Gak punya teman lagi lo selain gue? Lo gak ngeliat apa nih gue lagi sibuk? Lagi sibuk apaan sih? Sibuk packing, mau piknik lo. Piknik sama siapa sih? Sama Dante. Mau gue piknik sama Dante kek, mau Bambang kek, itu bukan urusan lo. Iya, ajak aja kayak kalau mau liburan. Jangan sendiri mulu. Sama Dante mulu, sama gue dong saya sekali. Pengen banget lo gue ajak. Gue gak akan pernah ngajak lo. Itu banget sih lo sama gue. Lagian juga siapa yang liburan sendiri? Mau ngapain lo? Enggak ada, gue mau story, gue mau posting biar orang tahu kalau lo liburan sama si Dante. Terserah lo deh. Lo iri ya? Bilang bos. Ngapain gue iri? Gue posting ah. Jelas. Bener iri orangnya. Udah gue. Ada kerjaan kayaknya. Saka. Pi.
Papi mau minta maaf sama kamu. Papi dengan terpaksa harus mengikuti sedikit kemauan Ibu Wiryo. Karena bagi dia, Dante dan beberapa staf petinggi kantor lainnya, apa yang kamu lakukan itu suatu kesalahan, kata mereka. Padahal Papi ngerti lah. Kamu melakukan itu karena mungkin kamu kilaf, terlalu capek. Kamu harus menghadapi semua perusahaan kantor sendiri tanpa adanya Papi. Ya. Saka terima. Saka salah kok. Ya Saka ikut apapun kata Papi. Saka juga salah kok, Saka lalai. Ikhlas kok, Pi. Ikut aja. Sudahlah. Sekarang Papi minta kamu sabar, ya. Yep. Jangan melakukan demotivasi. Anggap saja. Anggap ini semua suatu pelajaran saja untuk menambah lebih banyak ilmu selama kamu mereport kepada Dante. Pi? Ya? Maksudnya gimana, Pi? Mas Saka harus report ke Dante. Sayang, acara malam ini tuh rame banget ya. Sampai-sampai kita harus belanja stok lagi buat besok. Iya, aku juga bersyukur banget kalau acara hari ini rame. Untung aja ya Selin datang ke kafe jadi bisa bantuin Bona tuh sekalian jaga kafe. Iya sayang, untung ya ada Selin. Ternyata bener ya, filmnya bagus loh. Aku nggak bohong kan. Dan filmnya juga seru. Ya kan? Sayang. Iya kamu bener. Filmnya lucu banget sih, bener-bener menghibur. Asli. Itu bukannya Dita sama suaminya? Mana? Itu. Duh. Kamu kenapa? Lihat nggak? Samperin yuk. Gak usah lah, ngapain sih nyamperin mereka? Sayang, aku tuh penasaran banget sama rumahnya Dita. Soalnya cuman Bona sama Saka doang loh yang udah pernah kesana. Kita kesana gimana? Iya, aku penasaran banget sayang. Ya ini kayak mataku kelilipan deh. Sini, maaf. Sen. Udah kita nggak usah kesana, kita mendingan balik aja deh. Nggak enak nanti ganggu mereka. Lagian lihat rumah Dita juga bisa kapan-kapan kok. Iya, ya udah kita balik aja. Bona sama Selin pasti nungguin kita di kafe. Cari yuk. Gimana? Maaf, aku nggak ada maksud apa-apa. Cuman aku pengen normal mata kamu aja kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku justru makasih ya, ini udah enakan kok. Aku juga tahu maksud kamu nggak ada maksud lain. Ya, oke. Kita lanjut jalan? Ya. Tapi kenapa Mas Saka harus nge-report ke Dante ya? Kenapa nggak report ke Papi aja? Kan Papi akhir-akhir ini lagi sering ke kantor juga kan kata Mami.
Sebenarnya begini sayang. Sering-seringnya papi ke kantor itu dikarenakan pernah beberapa kali dari pihak kantor itu butuh sekali Saka untuk menghadapi meeting, tapi Saka tidak ada di kantor. Lalu mereka menghubungi papi. Papi berusaha untuk membackup Saka. Ya, papi berusaha meredam dari pandangan yang tidak baik dari Ibu Wiryo, Dante, dan staf lainnya. Itu makanya papi berangkat ke kantor. It's okay kok sayang, it's okay. Gak ada masalah. Aku yang salah. Sebenarnya papi sama sekali nggak menginginkan ini terjadi. Tapi kamu nggak usah khawatir, Saka. Papi tetap selalu berada di samping kanan kamu. Ya? Iya, Pi. Makasih, Pi. Mas, kaki kamu kan masih sakit. Jadi kamu juga pasti belum bisa untuk klub sepeda dulu untuk sekarang ini. Nanti kalau udah sembuh pun, mendingan kamu nggak usah klub sepeda setiap hari deh. Kalau bisa weekend aja, Mas. Biar kamu bisa lebih fokus juga ngurus kerjaan kamu. Siap, Bos. Bon, tadi pas gue belanja sama Yuna, gue ketemu sama Dita. Dita? Ngapain dia di sana? Ya gue nggak tahu dia habis ngapain, Bon. Cuman pas gue mau samperin, gue minta ajakin kan ke rumah dia. Pas gue deketin, dia lagi mesra-mesraan sama suaminya. Mesra-mesraannya di pinggir jalan, Bon. Lo serius, Tom? Masa sampai segitunya sih? Ya, serius, gue masa gue bohong? Kayak nggak ada tempat lain kan mereka? Ngapain coba? Ya juga sih. Yun, yang diomongin sama Tommy benar? Bener apanya? Ya, soal Dita mesra-mesraan di jalan sama suaminya. Oh, iya bener. Tapi lo tau gak sih, Sel? Si Putra alias Dion itu, dia tuh muka dua banget. Kemarin ya di pasar malam dia sok manis sama gue, sok romantis. Sekarang dia mesra-mesraan sama Dita. Namanya juga laki-laki, Yuna. Lo kayak nggak tahu aja sih. Ya kalau depan istrinya terlihat kalau dia itu laki-laki yang setia, tenang. Tapi begitu nggak ada istrinya baru kelihatan aslinya, matanya kemana-mana. Yun, jangan sampai kemakan ya. Gue ke belakang dulu ya. Ya. Tuh kan bener. Ini cewek nih ngerencanain sesuatu pasti. Pokoknya gue harus cari cara buat ngancurin momen dia sama Dante buat besok. Udah mesti balik aja nih Mami sama Papi. Makasih ya sayang. Makan enak banget. Hati-hati ya, Mami. Hati-hati ya. Iya sayang. Saka, sabar-sabar ya. Cepet sembuh. Makasih nih, Papi. Diri. Iya, Tante. Tante balik dulu ya. Iya, Tante. By the way,
foto yang tadi kita candid pas lagi makan, nanti tante upload di sosmed tante. Kamu tenang aja. Nanti tante tag juga ke sosmed kamu, ya? Iya, makasih banyak tante udah di tag. Dadah, bye. Bye, Mam. Dari Iya. Istirahat ya, Rin. Iya. Ya, Saka. Mami juga. Pulang Papi hati-hati ya, Papi. Hati-hati ya, Pi. Hati-hati. Pedro, hati-hati nyetirnya. Arenan, suhu, sendiri. Nyong, siapin suhu. Iya udah, jangan ngebut. Pura-pura kacau. Nah. Iya. Ya, mari. Iya lah. Mbak Riri, maafin ya. Soal tadi, pasti nggak nyaman ya? Udah Rin, santai aja. Toh juga sebenarnya semua ini yang mulai tuh mama mertua aku, Mama Niken kan. Jadi ya mau nggak mau ya terima aja. Yaudah aku pulang dulu ya, udah malam. Oh iya, aku hampir lupa. Yuna, jadi Yuna tuh bilang kalau besok dia mau kesini main-main. Sekalian kita ajakin sarapan bareng aja ya, sama Bias juga. Ya? Iya. Oke. Aku seneng, rame jadi. Ya sama, aku juga happy. Cuman ya sedih juga sih karena masih kangen sama Mas Galvin. Diantar pulang ya, Nak? Ayo, Rin duluan ya, Saka. Iya, iya. Mas, besok kita ke dokter ya. Cek keadaan kaki kamu udah membaik atau enggak. Kalau emang udah membaik pun kamu mendingan istirahat dulu sampai benar-benar pulih total, Mas. Aku nggak mau lah Dante jadi semena-mena sama kamu karena kaki kamu sakit. Kak, kamu gak usah khawatir, Say. Dante tuh gak bisa apa-apa tau. Dia tuh cuma investor. Tetep aja otaknya ada di aku sama papi kan. Dan aku rasa juga aku sembuhnya cepet kok. Ya aku tahu dia sama ibunya tuh cuman investor, tapi dengan penyertaan modal yang besar, mereka tuh juga punya power, Mas. Gak bisa diremehin gitu aja. Iya, iya. Udah kamu istirahat, gak usah kamu pikirin ya. Tidur udah malam. Iya, kamu juga ya. Ya. Good night, Mas. Night. Kenapa Ariana sekarang jadi ngeremehin aku begini ya? Apalagi kayak udah gak percaya sama kemampuan aku. Cuma karena aku bukan anak pengusaha seperti dia dan Dante. Makanya dia jadi gak yakin sama aku. Kayaknya Sisil mau piknik sama Dante nih. Tapi kira-kira mereka mau kemana ya? Gue juga bosan banget nih tiap hari di kantor kerja mulu. Butuh suasana baru nih gue. Tumben banget sialan telepon gue. Ya. Tumben banget lo telepon gue. Pasti lo lagi butuh sesuatu kan? Tahu aja lo kalau gue butuh bantuan lo. Jadi? Gue ada kerjaan buat lo, Coki, lo mau? Wah, kalau nolak kesempatan, apalagi ada duitnya tuh pamali sih. Oke, good kalau gitu. Sekarang lo datang ke lokasi yang gue share sekarang ya. Kerjaan lo ada di sana. Terus gue harus ngapain? Coki, lo nggak usah banyak tanya. Lo datang aja langsung ke sana. Nanti lo juga tahu lo harus ngapain. Gue juga udah transfer uang ke lo, jadi nggak usah bawel. Ya, oke. Gue pasti datang kok. Karena pas banget gue tuh lagi butuh hiburan, karena kerjaan gue lagi padat banget, gue pasti datang. Lo tenang aja ya. Coki jangan banyak ngomong. Langsung jalan sekarang. Dit,
Ini aku nggak apa-apa sarapan di sini. Saka lagi nggak ada loh. Ya nggak apa-apa lah. Bisa kalau misalnya dia mau marah atau mau ngapain juga dia bisa apa? By the way, udah pada tahu nggak sih kejadian Sisil, Dita, Selin berantem terus masuk ke live sosial media gitu? Sumpah tuh berantemnya chaos banget. Epic deh mereka berantem. Beneran, Rin? Udah pernah nonton gak sih? Enggak, aku nggak nonton, Mbak. Emang berantemin soal apa? Aduh, pokoknya heboh banget. Mereka itu rebutan, terus tarik-tarikan baju ya, ngakuin masing-masing tuh miliknya mereka. Ya ampun mereka ya, di mana-mana tuh berantem aja kerjaannya. Heran gue, bisa gak sih mereka tuh gak berantem sehari aja? Yun, kamu inget kan waktu kita sholat di masjid? Sisil sama Selin kan berantem tuh. Cuman apa? Cuman perkara rebutan masukin amplop di kotak sumbangan. Itu berantem di masjid, semua orang ngeliat. Sampai-sampai tuh berhentinya tau gak Rin kenapa? Kenapa? Aku acting, aduh perut aku kram, aku harus duduk, baru mereka berhenti. Iya tuh ya bener-bener. Mereka berdua tuh. Ngomong-ngomong, semalam gue lihat Dita sama suaminya ciuman di pinggir jalan. Oh ya? Dita sama Dion ciuman. Namanya pengantin baru itu ya masih menggebu-gebu gitu loh, Non. Kalau mau ya langsung gitu. Permisi ya, Non. Ya makasih, Bi. Yuna kenapa ya? Kok ekspresinya aneh gitu? Aduh, Mas Saka mau kemana? Ayo, Bibi bantuin. Oh enggak, Bi. Enggak. Apa Saka bisa kok. Saka bisa. Lagian Saka juga harus ngelatih kakinya supaya cepet sembuh. Udah harus dibiasain, Bi. Kalau boleh, Saka minta teh hangat aja boleh, Bi? Oh iya, boleh. Sebentar ya, Bibi buatin ya. Makasih ya, Bi. Ya, hati-hati ya, Mas. Tumben banget ya telepon aku duluan. Iya suamiku. Apa? Tumben kamu telepon aku duluan. Kayaknya aku emang harus jual mahal dulu ya, biar kamu bisa nyariin aku kayak gini. Dit, kamu beneran ciuman sama Dion? Kayaknya ada yang ngeliat aku sama Dion semalam deh, dan dia jadi salah paham gitu. Kalau kamu mau aku jelasin, mendingan tunggu sampai aku ke rumah kamu aja ya. Gimana? Kira-kira di rumah kamu itu kapan waktu kosongnya biar aku bisa ke sana? Nah, kamu jawab. Ini tehnya. Iya Pak, baik Pak, baik. Nanti saya hubungin Bapak lagi ya, makasih Pak. Saka, heran deh. Saka ini sebenarnya cemburu beneran apa enggak sih? Kebiasaan banget matiin-matiin telepon kayak gini. Layan, Bi. Ini ditaruh di mana, Mas? Nggak apa-apa sini, maaf ya, Bi. Oh, iya. Makasih ya, Bi. Bisa sendiri? Bisa. Bibi pamit ke belakang ya. Makasih, Bi. Sama-sama. Udah, kamu nggak usah marah-marah dulu. Bukannya selama ini dia emang begitu sama kamu. Mendingan kamu sekarang habisin tuh makanannya. Katanya mau aku antar ke rumah sakit.
Ya juga sih ya. Ini mana udah mulai kerasa nggak enak lagi. Ya udah, kalau kamu emang nggak mau makan lagi, kau minum teh deh, biar perutnya nggak keram. Ini kalau Sisil tahu ya, pagi ini saya nganterin kamu, pasti kalian bakalan ribut lagi. Karena kamu kan tahu, pagi ini saya harus nganterin Sisil. Dante, kamu itu pacar aku, Dante. Ngapain kamu harus pikirin perasaannya si Sisil? Lagian juga sekarang kamu itu nganterin aku ke cafe Jamais. Gak bakal juga aku ketemu sama Sisil. Dia kan di kantornya Saka kan? Ya, kamu benar juga sih. Kayaknya Sisil sekarang bakalan banyak di kantornya Saka. Karena sekarang Saka perlu banyak pengawasan. Serius? Dia lagi dalam pengawasan? Iya. Bahkan sekarang Saka kalau ngelakuin apa-apa harus report dulu ke saya. Semakin banyak aja itu orang karmanya. Jadi kapan hari aku tuh mau cetak foto, mau cetak lagi foto maternity lah ya. Waktu aku di meja resepsionis, aku lihat itu ada foto Dita sama Dion. Hah? Terus Mbak? Iya, anehnya waktu aku kulik-kulik karyawannya tuh cerita kalau si Dita itu pernah foto sama cowok sebelumnya dia foto sama Dion ini, tapi laki-lakinya beda. Siapa mbak cowoknya? Nah itu dia Rin. Aku nggak tahu, aku nggak berhasil korek-korek informasi dari karyawannya. Bilangnya itu privacy, pihak studio foto nggak berhak kasih data pribadi ke orang lain, gitu-gitulah. Tommy kali ya? Ya kan mereka sempat deket mbak. Sempet loh, Tommy itu sempet dekat sama Dita. Bisa jadi aja kan? Juga ya. Mas Saka kali, kan juga pernah deket sama Saka. Apaan sih lo yang? Kayaknya mah Bona deh. Mereka kan juga pernah deket, temenan juga. Bona jomblo lagi. Semuanya aja kita sebut ya. Semua cowok pernah foto sama Dita. Dita sana sini mau ya? Guys, kayaknya gue keasikan ngobrol sampai gue lupa. Ini gue udah telat, kayaknya gue harus jalan duluan deh. Gak apa-apa kan? Iya Yun, nanti hati-hati ya Besti. Gue juga bentar lagi mau siap-siap kok. Oke, thank you Besti sarapannya. Gue jalan ya. Hati-hati ya Besti. Bye Besti. Bye Mbak. Dah Yuna, bye. Hati-hati. Gue baru dapat info lagi kalau klub perempuan sukses itu bakal bikin acara lagi di kafe kita. Oke. Bagus sih, tapi setelah gue cek ya, kafe kita itu bulan ini padat banget. Tapi kalau misalnya kita tolak juga sayang. Ya secara lo tahu, mereka itu bakal sering bikin acara klub di sini. Ya lo bener juga sih Bon. Kita harus prioritasin acara klub itu. Ya lumayan kan itu bisa jadi income rutin buat kafe kita kan? Iya. Tapi gimana ya? Gini aja deh, nanti kalau Yuna udah datang, suruh dia ke ruangan gue, biar gue bahas sama Yuna, ya? Oke, gue ke belakang dulu. Ya. Thank you ya, Bon. Oke. Sampai sekarang gue belum juga masuk ke klub itu. Padahal itu kan salah satu cara biar gue dan Ariana dipandang selevel sama Bu Wiryo. Tapi gue juga nggak bisa minta bantuan ke Dante. Karena bisa gawat kalau Bu Wiryo sampai tahu Dante yang bantuin gue. Mau ditaruh di mana lagi muka gue nanti? Mas, tadi dokter kan udah bilang keadaan kamu udah membaik, tapi seperti yang aku bilang kemarin, kamu belum boleh kantor dulu sampai kamu benar-benar pulih.
Sayang, aku udah rapih loh begini. Masa aku nggak boleh ke kantor? Kalau nggak penting juga aku nggak akan ke kantor, sayang. Enggak sih mas, aku tetap nggak bolehin. Pokoknya kamu harus tetap istirahat total Sebentar dulu aja, di sebentar. rumah. Sebentar aja. Kamu nggak apa-apa, Dit? Aku nggak apa-apa kok. Ya, syukur. Dita, Dion, maaf ya tadi nggak sengaja soalnya nggak lihat. Ya, oke. Kalian ngapain di sini? Ada yang sakit? Kita habis dari... Kita habis dari Objin. Habis cek kandungan. Ya, sayang. Oh, kamu hamil? Selamat ya. Dita hamil. Terus dia mau kasih tahu gitu ke Ariana. Kayaknya bakal seru nih berdua sama Dante dan pasti bakal romantis banget. Udah kayak adegan-adegan di drama Korea gitu. Aduh, sweet banget. Gak sabar. Pak Dante mana ya? Kok gak datang-datang sih? Kok nggak diangkat sih? Kemana lagi? Hai, Sel. Jangan sampai Ariana tahu kalau aku kesini cuma karena mah aku kambuh, makanya mual-mual. Belum hamil, cuman kita emang sengaja mau ngecek kandungan biar bisa cepat punya anak. Lagi ikutan program hamil. Oh, lagi mau program hamil ya? Udah ada plan punya anak ya? Iya dong, kita kan pengennya abis nikah kita bisa cepat-cepat punya anak. Jangan sampai nanti udah lama-lama nikah, terus belum dikasih anak juga kan. Jadi kalau ada masalah ya bisa langsung diatasi. Iya, benar sih. Nikah lama-lama nggak punya anak tuh nggak bagusan. Iya, semoga sukses program hamil. Thank you. Yaudah sayang, kita duluan ya. Kita duluan ya. Ayo. Kita pamit ya. Ya, hati-hati ya. Yo. Ayo, sayang. Ya, Mas. Sekarang gue tahu maksud Selen apa nyuruh gue kesini. Ya lumayan lah, gue jadi bisa gangguin Sisil dan bagusnya gue juga dibayar lagi. Ngapain lo kesini? Siapa yang nyuruh lo kesini? Gue tanya. Lo pergi nggak? Pergi nggak? Pergi.
Kalau lo nggak pergi, gue bakal marah nih. 1, 2, cuk. Iya. Sil, lo sadar gak sih Sil? Kita tuh sering banget lo ketemu. Bahkan gue nggak bisa bayangin kalau kita tuh bakal bisa ketemu di sini. Lo bisa mikir nggak kalau itu apa? Pertanda apa buat kita berdua? Bodoh amat. Mau pertanda kek, pertende kek. Nanti lo pergi nggak? Kita berdua tuh nggak akan mungkin bersatu. Ngerti? Pergi nggak? Pergi, lo gak usah ganggu gue sama Dante sana. Kok bisa ada Coki di sini? Kamu jangan salah paham dulu ya. Jangan marah dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikirin kok. Dia tiba-tiba datang, nggak ada yang ngundang dia. Soalnya aku cuma ngundang kamu. Kamu percaya sama aku kan? Kamu jangan marah lagi ya, please. Saya percaya sama kamu. Makasih ya. Hai. Wah, rame ya di sini. Boleh ikutan nggak? Aku ikutan ya, boleh ya? Kenapa ada dia di sini? Wah, jangan-jangan ini emang trik si Selin, makanya Coki sama dia bisa kebetulan ada di sini. Ya emangnya kenapa? Kan kamu nyusulin pacar gue. Thank you. Sama-sama. Kita. Ini kita nggak apa-apa makan di sini. Apa-apa kok, santai aja. Aku nggak nyangka loh, kamu tuh iseng banget loh. Jalan berdua sambil gandengan tangan. Emang ntar Saka nggak marah apa? Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Biar dia tuh juga ngerasain gimana rasanya pas aku ngeliat dia sama Riana. Biar dia tahu rasanya. Oke. Semangat Bona. Bon. Cie, semalam tuh kalian mesra banget tau. Iya nggak sayang? Iya. Jadi mereka yang semalam bikin salah paham dikira aku sama Dion ciuman. Sayang, kita ke dalam aja yuk. Ayo. Gitu dong Git, semoga langgeng sampai tua kayak nenek. Sayang, kamu nggak usah terpengaruh ya sama omongan si Dita. Kalau menurut aku, kita belum dikasih keturunan karena emang belum saatnya aja. Belum dikasih sama Tuhan. Emang kata siapa sih aku terpengaruh, Mas? Aku nggak terpengaruh kok, aku santai aja, Mas. Aku juga nggak terlalu kepikiran soal itu. Ya, nice. Kenapa, Mas? Kok kamu bisa mikir aku terpengaruh? Emang kamu terpengaruh sama itu? Enggak, aku sih enggak terpengaruh. Mas, nanti katanya Selin mau datang mampir jengukin kamu. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong, nggak ada masalah. Emang harus gimana aku kalau Selin datang? Biasa aja kan? Iya enggak sih, ya Selin kan pasti datangnya sama Dante. Yaudah. Mendingan kita kesana aja, pesan makan, pesan minum, ya. Nggak usah ngajak mereka. Sayang, aku mau ikut, please. Udah biarin aja, mereka biar ikutan, ya. Gue juga ikut dong. Gue mau nikmatin suasana di sini. Gue mau pesan makanan yang baik juga. Mbak. Kita mau pesan es kelapa muda sama nachos untuk 4 orang. Bisa, Mas?
Ya udah, silakan ditunggu ya Mas, Mbak. Pesanan segera diantar. Kasih. Sel, ikut gue. Ikut gue. Lepasin, gak usah pegang-pegang. Apaan sih? Lo tuh gak fair tau gak, Cen? Hari ini tuh harusnya gue sama Dante. Kemarin gue udah biarin lo, ya. Gue udah baik sama lo buat spend time sama Dante. Seharusnya lo gak usah ganggu gue dong sekarang. Sil, gue kemarin juga cuma bohong kali sama lo. Gak mungkin. Gue setuju sama ide konyol lo tuh gak mungkin. Pacar gue, kenapa lo minta jadwal berduaan sama dia? Aneh lo. Gue gak peduli. Intinya hari ini jadwal gue spend time sama Dante lo gak usah ganggu. Sama, gue juga gak peduli sama jadwal lo. Yang gak jelas itu. Dante aja fine-fine aja gue datang ke sini. Sok kegantengan lo Dante. Lo sekarang bisa dapetin 2 cewek ya, dan mereka sekarang lagi ribut. Ya gue tetep aja gak suka. Gue gak peduli. Gue gak suka. Sil, lo mulai ya Sil ya? Sini. Sil! Selin, Sisil. Selin, Sisil. Manja banget lo. Mbak Dante, tolongin aku. Sayang, tolongin aku, please. Tolongin aku dong. Mbak Dante. Sayang. Sel, ayo naik. Sil. Kan gue udah bilang kan, yang selalu ada buat lo tuh cuma gue, Sil. Sini, gue bantuin. Wah, lu kenapa narik gue sih? Bi? Iya Mi, Mami itu ada apa? Ketawa-ketawa sembari melihat HP, ada apa? Ini loh Bi, teman-teman Mami nih di grup lagi pada ngegosipin Niken, si perempuan julid yang sombong itu Bi. Masa pada bilang gini, kasihan banget ya yang jadi menantunya Niken lagi hamil gitu kok malah nggak diperhatiin sama Niken. Malah Mami yang dipuji-puji, katanya Mami lebih perhatian sama anak orang. Lucu ya Pi ya, kasihan tuh si Niken, diomongin dia. Berarti kemarin yang Mami foto-foto saat Riri itu makan bareng dengan kita, Mami share di sosmed ya? Iya, Pi. Mami share di sosmed. Soalnya kan fotonya candid, Papi. Terus bagus. Ya sayang dong, Pi. Kalau foto bagus nggak Mami share ke sosmed. Itu aja kok. Gak ada maksud yang lain. Iya memang bagus nih. Tapi ya itu sama juga memancing keributan Mami dengan Niken. Mami kan tahu bagaimana bawaannya Niken itu. Pi, Papi harus ingat ya.
Yang melandasi semua ini karena dia duluan, Pi, yang mancing-mancing Mami. Yang Mami gak bisa dong tinggal diam aja. Ini bicara masalah pride, Papi. Dia udah kasih umpan, ya Mami tariklah umpannya. Masa Mami diam aja? Gak bisa, Papi. Harga diri, Papi. Dan sekarang, Niken itu kena batunya. Biar tahu rasa dia. Lagian sih bikin masalah sama Mami. Ya Mami lawan lah dengan cara Mami. Gitu. Sayang, makasih ya tadi kamu udah nolongin aku. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu tadi gimana, aku pasti udah tenggelam. No worries, love. Kebetulan kan saya juga di sana. Jadi wajar dong kalau saya nolongin kamu. Ada yang perlu saya bantuin lagi? Nggak ada. Aku paling habis ini langsung istirahat. Aku capek. Kamu kalau mau pulang nggak apa-apa loh. Oke. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Ya. Kamu istirahat. Oke. Hati-hati ya, kabarin aku. Ya. Bye. Bye. Mas, Sayang. aku mandi dulu ya Mas ya. Ya. Halo Saka. Apa maksud kamu kirim-kirim foto begitu, Sal? Ya seperti yang aku bilang di chat tadi. Aku butuh kamu ngelakuin itu, Saka. Sal, kamu tahu ya, Sal? Aku nggak akan pernah mengkhianati Ariana dengan semua permintaan yang akan ngejatuhin dia. Kamu inget itu, Sal. Dan aku mohon kamu nggak usah ganggu aku lagi, Sal. Oke? Kita lihat aja nanti, Saka. Mau ngapain kesini? Saya mau minta maaf sama kamu. Karena tadi saya lebih memilih menyelamatkan Celine dibandingin kamu. Karena saya hanya bersikap logis saja, Sil. Sil, dengerin saya dulu. Posisi Celine itu lebih dekat dari saya. Jadi saya menyelamatkan dia. Sementara kamu jauh, Sil. Dan tadi kan juga ada Coki. Dan dia udah nyelamatin kamu. Iya kan? Sil, jangan marah lagi dong. Hari ini kan hari kita berdua. Dan saya mau menikmati malam ini berduaan sama kamu. Kalau kamu marah terus, ini kita keburu kehabisan waktu loh.
Emangnya kamu nggak mau bermesra-mesraan malam ini bersama saya? Bener ya? Tadi kamu nolongin Selin karena emang posisinya dia lebih dekat. Iyalah, kamu harus percaya sama saya, ya? Yaudah, kita masuk. Duduk. Thank you, Rin. Sendirian aja? Nggak sama Dante? Iya, rencananya tadi sama Dante kan, cuma ternyata dia masih sibuk banget. Iya sih. Ditambah lagi kerjaannya Mas Saka harus dihandle dulu sama Dante kan, pasti dia sibuk banget sih. Iya. Ya sebenarnya gue datang ke sini cuma mau jenguk Saka aja. Soalnya kan kemarin gue nggak sempet tuh bareng sama anak-anak Jamais datang ke sini. Gue panggilin dulu deh masakannya ya. Oke. Mas? Mas? Iya. Hai Saka. Hai. Iya, aku bisa. Kamu bisa, tapi aku mau bantu. Mau duduk. Gimana keadaan kamu sekarang Saka? Aman? Ya, lumayan. Ya semoga lekas sembuh ya, biar bisa kerja lagi. Aku tahu sih pasti bosan kan di rumah aja. Makasih, Sel. Lihat aja, Saka. Kamu gak mau bantu aku, jadi kamu bisa lihat sekarang apa yang akan aku perbuat ke kamu. Besti, aku juga kasihan deh sama lo. Lo jadi harus di rumah terus, jagain Saka sampai dia sembuh. Yang padahal lo juga gak tahu rahasia besar yang diumpetin sama suami lo. Rahasia besar apa sih? Tegang banget sih mukanya. Nggak maksud gue itu. Rahasia besar kalau Saka tuh ngejagain lo terus. Sampai dia diem-diem manjat biang lala lo. Nggak semua laki-laki kayak gitu. Ya kan Saka? Ya. Thank you, Sel. Iya, gue tahu juga kok itu dari Yuna. Aku mau nanya sesuatu deh sebelum. Mau nanya apa? Kapan sih kita official?
Gue gak keganggu sama Selin. Aku capek lo kayak gini terus. Kamu yang sabar ya. Untuk saat ini, Selin masih saya butuhkan. Ya tapi mau sampai kapan? Emang kamu gak capek apa kayak gini terus? Saya sih nggak tahu sampai kapan. Tapi tolong dong, kamu ngertiin. Ini nggak semudah yang kamu pikirkan. Ya aku tahu emang gak mudah. Karena mau sampai kapan? Kamu beneran gak ada perasaan apa-apa kan sama saya? Iya, saya nggak ada perasaan apa-apa ke Selly. Saya cuma cinta sama kamu, Sil. Saya hanya mencintai kamu, Sil. Kamu harus percaya itu, ya? Tapi aku ngerasanya setiap kamu bareng sama Selin, kamu beneran punya perasaan gitu loh sama dia. Ya nggak gitu dong. Yang punya perasaan kan saya. Dan saya yang bisa ngerasain. Saya itu ada perasaan ke Selin atau enggak. Dan saya bisa jamin itu. Kalau saya nggak ada perasaan apa-apa ke Selin. Jadi kita lanjut makan. Bentar, nyokap gue nelfon. Bentar ya, Sal. Bentar ya, Mas. Aku angkat dulu. Maaf, sayang. Maksud kamu apa begitu? Tenang aja dong. Nggak kebongkar juga kan? Ya tapi beda cerita kalau kamu nggak mau bantuin aku ya. Oke, fine. Fine. Aku akan kasih ke kamu semua pemegang saham. Datanya aku kasih semua ke kamu. Aku bantu juga kamu buat join ke klub sosialitanya Ariana. Puas kamu? Gitu dong. Itu yang aku mau. Karena kalau kayak gitu aku jadi nggak perlu repot-repot datang ke rumah kamu, Saka. Tapi kamu harus bantu aku, Sal. Kamu harus bantu aku bikin Dita keluar dari klub sosialitanya Ariana. Deal. Baru aku manfaatin sedikit aja kartu busuk kamu, Saka. Sebelum nantinya benar-benar hancur kamu sama Ariana. Pah, Mama bingung deh sama Riri. Kenapa sih Riri itu suka banget, hobi banget nginep di rumah orang lain terus? Mending kalau dia nginepnya di rumah temennya aja. Lah ini nginep di rumah Ariana juga, Pak. Aduh, yang ada Devi tuh pasti ngomong macem-macem deh. Hah, cari masalah aja sih. Ma, ya habis bagaimana lagi, Ma? Daripada Riri sendiri, iya kan? Kalau menurut Papa sih ya,
lebih baik di rumah Ariana. Terus Riri kan bisa mantau rumahnya sendiri. Deket kan, Ma? Iya kan? Tapi kan Pak, ini kan adik kita Pak. Kita ini mertuanya. Masa Riri nggak sadar sih kalau adik kita berdua di sini? Iya. Udah deh, Ma. Mending Mama istirahat, ya. Kalau mikirin Riri terus, ntar muka Mama jerawatan. Terus ntar ada yang ngomel. Itu tuh, si Niken. Udah jelek jerawatan lagi. Devi bilang begitu, enggak? Ih, Papa ini lagi ngomong serius, kok bercanda sih? Kok bercanda? Mama serius, ntar jerawatan mau, Mama. Udah tidur sana, istirahat ya, Ma ya. Mbak, nih. Seru nih, kita maskeran nih. Karena aku juga beberapa kali di rumah juga maskeran sih, Yun. Ya dong, harus tetap perawatan meskipun Mbak Riri tinggal sama suami kan. Jadi nanti Galvin pulang-pulang tuh lihat Mbak Riri udah kinclong. Tuh. Sorry ya, lama tadi teleponnya. Mami biasalah curhat. Sel, ya. Thank you banget ya udah nengokin Mas Saka ya. Iya, sama-sama Rin. Tapi jujur gue masih penasaran sih sama kata-kata lo tadi. Lo bener gak ada nyembunyiin sesuatu atau rahasia apapun dari gue kan, Sal? Ada sih, Rin. Gak semua masalah harus lo tahu. Maksudnya? Masalah pribadi gue. Kan gak semuanya harus lo tahu, Rin. Ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus lo tahu, gue pasti akan kasih tahu lo. Gue gak mungkin diam aja, Besti. Udah sekarang lo fokus aja jagain Saka sampai dia sembuh. Sampai dia benar-benar sembuh, bisa kerja lagi, lo juga bisa kerja lagi, ya? Ya, thank you, Besti. Yaudah kalau gitu gue balik ya. Hati-hati, Besti. Bye, Besti. Bye, Saka. Cepet sembuh ya. Iya, Pak. Kenapa? Ri, kamu ini sekarang lagi di mana sih, Ri? Riri lagi di rumahnya Yuna, Pak. Mau nginep di sini. Kamu ini kenapa sih? Lebih seneng nginep di rumah orang lain daripada di rumah kita. Kenapa sih, Ri? Rumah kita ini pada terbuka lah buat kamu. Terbuka banget, Ri. Ya Riri nyamannya di rumah Yuna sih, Pak. Gitu aja. Pasti Papa telepon Riri disuruh Mama ya? Ya, ini sih inisiatif Papa aja. Begini, Ri. Sebenarnya itu Mama dari tadi ngeluh terus sama Papa. Sampai Papa ini pusing banget. Dia itu mikirin kamu. Mikirin yang enggak soal kamu, Ri. Ya, tapi kalau menurut Papa sih, omongan Mama itu ada benernya juga. Nanti kalau orang lain mikir yang enggak soal kamu, terus kenapa sih kamu itu lebih senang tidur di tempat orang lain daripada di tempat mertuanya sendiri? Coba, iya kan? Ya udah besok deh. Besok Riri nginep di rumah Papa. Ya udah kalau begitu. Sampai besok ya. Ya udah, Pak. Sampai ketemu ya, Pak. Bye. Mbak, are you okay?
kenapa kok tiba-tiba mukanya gitu? Biasalah, papa telepon, mama ngomel-ngomel, nyuruh aku nginep di rumahnya. Kayaknya besok aku ke rumah papa deh Yun, nginep di sana. Ya aku ngerti sih. Tapi mungkin Om Wijaya itu pengen yang terbaik buat Mbak Riri. Pengen Mbak Riri nyaman, apalagi kan Mbak Riri lagi hamil. Jadi mungkin mereka pengen deket aja gitu sama Mbak Riri. Iya. Ya namanya juga orang tua. Bete-bete ujungnya sayang. Iya bener. Jadi kita maskeran aja sekarang. Saka masih belum ada kabarnya juga. Tuh kan, bener kan? Pasti nggak diangkat sama dia. Emang nggak bisa apa kasih kabar sebentar? Kebiasaan banget deh. Lagian ya, kenapa sih nggak Rian aja yang celaka? Jadi Saka yang kena. Mas, Ya sayang. kok gitu mukanya serius banget? Kenapa? Enggak, habis balas chat klien aja. Bisa nggak kalau lagi sakit nggak usah balas klien dulu? Nggak usah urusin kerjaan dulu. Bisa. Oke, ini minum dulu. Tehnya biar anget badannya, terus bisa minyak mulutnya. Ya. Aku pijitin ya. Mana yang pegal? Ini. Aku nggak tahu siapa jadinya kalau kamu kemarin yang jatuh dari biang lala. Aku ngebayanginnya juga nggak sanggup. Mas, hari ini mau kemana, Mas? Shopping kali, Pak. Oh Boleh iya? dong. Morning, Papa. Morning, Mama. Morning, Riri. Apa kabar saya? Baik. Hari ini Riri ke rumah karena Riri mau nginep sini selama Mas Galvin belum pulang. Ya memang harus kayak gitu dong dari kemarin-kemarin. Kamunya aja keras kepala banget jadi mantu. Udah dong, Mas. Riri udah di sini, jangan diomelin. Ntar pusing lagi dia. Ya udah kopernya taruh situ. Kamu pasti belum sarapan kan? Belum, Ma. Ya udah sini, sarapan bareng. Oke, Mama. Ya. Aduh, kangen nih sarapan di rumah Mama sama Papa. Sayang, ayo.
Sayang, Hai Mas, pagi. pagi kamu udah siap-siap aja? Iya Mas. Mas, sebelum aku berangkat, aku mau kamu janji satu hal dulu sama aku Mas. Janji. Au. Janji apa sayang? Janji kalau kamu nggak akan banyak pikiran selama aku pergi. Kamu nggak boleh terlalu banyak mikirin urusan kantor atau apapun itu. Pokoknya kamu istirahat full. Aku kira janji apa? Iya sayang, iya. Pasti kok. Pasti. Tenang aja. Oke. Aku juga udah kasih tahu Bia sama Pedro untuk datang ke sini buat temenin kamu. Jadi kalau kamu butuh apa-apa bisa langsung ngomong aja sama Bia sama Pedro. Makasih ya. Oke, aku berangkat ya. Oke. Mas, apa aku nggak usah berangkat aja ya? Aku nggak usah kerja kali ya? Oh jangan. Maksud aku kamu jangan sampai nggak kerja gara-gara aku. Kamu kerja aja santai, aku bisa jaga diri aku kok. Ya? Oke. Oh ya sayang, sama satu lagi. Kamu bisa masukin Selin ke klub sosialita kamu nggak? Dia mau join kayaknya. Selin ngomong gitu ke kamu? Kenapa nggak langsung ngomong ke aku aja? Ya. Kenapa harus lewat kamu? Itu juga aku nggak tahu. Aku sih cuman sampein aja ke kamu. Kali aja kamu bisa masukin dia. Oke. Nanti deh aku coba bahas sama Selin. Ya. Ya oke. Aku beneran berangkat sekarang. Oke. Baik. Hati ya. Istirahat. Iya. Jangan bandel. Enggak. Oke? Makan yang benar, Mas. Ya sayang. Bye. Iya, pokoknya jangan sampai semuanya bocor ya. Oke? Ya, bye. Pak, nanti di perempatan depan, belok kiri ya. Saya mau ke toko perhiasan dulu. Iya, Pak. Ya itu Pak, di perempatan depan. Jangan lupa belok kiri ya. Nah, sini aja Pak. Oke, sini. Sini Pak. Ya, sini ya. Sebentar ya Pak. Iya. Ini sebentar lagi saya mau berangkat kok. Ya udah tunggu aja ya. Oke, terima kasih. Papa nelpon siapa sih? Kok gitu amat? Bisik-bisik sambil senyum. Papa, Riri? mau ke kantor ya? Iya, biasalah mau meeting, gantiin Calvin. Nih, barusan kliennya telepon. Ya udah kalau gitu Papa berangkat ya. Iya. Kamu hati-hati di rumah. Iya, Papa juga hati-hati ya. Bye. Bye, Pak. Iya, ini bagus. Saya ambil ini, Mbak. Silakan bayar di kasir ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Sambil ini, Mbak. Sebentar ya, Pak. Ya. Oh ya, ini kartu. Mbak, saya mau jual barang antik, Mbak. Bekas dari kerajaan. Beneran? Ya beneran dong, masa saya bohong? Nih, coba lihat aja deh. Iya, saya harap kerjasama kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Karena ini proyek pertama saya untuk di perusahaan papa saya. Jadi saya dipercaya untuk mengerjakan proyek apartemen ini. Dan saya udah percaya sama Anda, saya lihat track record Anda sebagai vendor juga sangat baik. Jadi saya harap kerjasama kita ini bisa berkelanjutan ya. Kualitas barang kami tidak perlu diragukan lagi Pak Galvin. Kami mempunyai kualitas yang terbaik, nomor 1 di Indonesia. Jadi Pak Galvin tidak perlu ragu dan khawatir. Karena Pak Galvin mengambil kuantiti yang sangat besar. Jadi Pak Galvin, saya akan prioritaskan. Ya, terima kasih banyak Pak Dion.
Dan saya harap kita bisa kerja sama terus ya. Saya akan langsung transfer uangnya. Lunas. Deal. Deal. Iya Pak, harusnya tahap pertama ini cepat selesai ya Pak, mungkin akhir bulan ini. Bapak, Ya. ini pasir, semen, besi, dan bahan utama lainnya kok nggak ada lagi ya Pak? Kita nggak bisa bekerja Pak, kalau bahan utamanya nggak ada Pak. Tapi bukannya semua itu udah tersedia dari minggu lalu ya? Kok bisa nggak ada? Gini aja, nanti saya telepon ke bagian penyedia ya, saya tanyakan langsung. Baik Pak. Kamu ini gimana sih? Ini proyek besar loh. Kok begini? Iya Pak, saya coba telepon orangnya Pak ya. Telepon lagi. Iya Pak, soalnya berkali-kali Galvin udah nelpon orang ini tapi nggak pernah diangkat Pak. Bahkan semuanya udah dibayar lunas lagi. Kamu bayar lunas? Vin, harusnya pembayaran itu bertahap. Kamu ini gimana sih, Vin? Bukan nggak diangkat, ini orang kemana ya? Kok bisa ya? Vendor pengadaan barang hilang begitu aja. Ini gimana ini? Iya Pak, Galvin juga nggak ngerti. Orang ini juga bilang katanya semuanya udah tersedia. Semuanya akan dikirim kalau semuanya dibayar lunas Pak. Nah masalahnya Galvin udah bayar lunas, tapi barangnya nggak tersedia juga, nggak dikirim. Bahkan lebih parah lagi, Galvin udah nelfon ke perusahaan itu. Orang-orang di situ bilang nggak kenal sama orang ini. Kok kamu baru cerita sekarang sama Papa? Kamu dengar ya? Ini proyek tanggung jawab kamu. Papa nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab ini. Ya tapi Pak, ini proyek pertama kamu loh, Vin. Kok bisa-bisanya ya? Kamu nggak hati-hati dan kamu gampang banget percaya sama orang. Kamu udah mengecewakan banyak orang, termasuk Papa. Dan ini sudah merugikan perusahaan. iya Pak, Galvin minta maaf Pak. Galvin janji Galvin akan cari orang ini dan suruh dia tanggung jawab Pak. Dan Galvin juga janji akan mengembalikan semua uang Papa yang keluar. Terserah kamu lah. Ini akhir-akhirnya nih, Papa harus nemuin pakai uang pribadi nih. Udah, Mbak langsung aja taksir. Berapa harganya? Pak, Coba deh kamu lihat deh, tuh kan masih berkilau kan? Tuh, nih Mbak, jangan percaya. Mendingan barangnya cek lagi deh, mungkin palsu. Akhirnya ketemu lo juga ya sekarang. Lo harus tanggung jawab ya. Lo udah rugiin perusahaan bokap gue ratusan juta, tau gak? Ganti lo. Santai dong bro. Relax dikit ya. Oke? Hei, tunggu. Hei, tunggu. Hei. Buka. Gue belum selesai sama lo ya. Hei, buka. Buka. Hei. Pak. Kejar mobil itu, Pak. Kejar. Ya, sekarang, Pak. Jangan sampai lolos, ayo. Kamu tuh gimana sih? Nggak ada kabarnya sama sekali. Aku tuh nungguin. Namanya kamu nggak bisa apa kabarin aku sedikit? Biasanya kamu bisa nyuri-nyuri waktu kabarin aku. Ini nggak ada kabarnya sama sekali, hilang. Ya aku harus gimana lagi? Kaki aku lagi sakit. Kamu ngertiin sedikit dong. Aku nggak bisa gerak juga, nggak bebas aku. Iya kan seenggaknya kamu bisa gitu ya ngabarin aku sedikit aja. Apa kek? Kamu bilang misalnya, aku nggak bisa telepon kamu dulu ya soalnya ada Ariana. Atau kamu bisa bilang, aku baik-baik aja. Or kamu bilang good night kek, yang lebih pendek malah. Kamunya aja nih banyak alasan. Dit, aku habis kena musibah lo ya. Karena kamu loh. Harusnya kamu itu kasih perhatian, kasih pengertian buat aku, bukan kayak gini. Suhu, udah bangun belum Suhu? Nanti aku telepon lagi. Loh, Saka? Suamiku nih,
Kebangetan banget ya, kebiasaan banget orang belum selesai ngomong udah diputus-putus aja sama dia. Resek banget. Oh iya, masuk aja, masuk. Pedro. Pedro. Suhuku. Bibi, Iyas. Aman. Ya, lumayan. Mas Aka, Bibi buatin sarapan ya. Mas Aka mau sarapan apa? Apa aja sih, Bi? Yang gak repot, bubur kacang hijau repot gak, Bi? Enggak, Bibi buatin ya. 2. Dua, Nyong. Pakai roti ya? Pakai roti. Sana. Cep. Sakit. Pakai roti. Banyak. Kamu masih di sini? Jagain suhu. Ya, tapi kan gak harus juga kamu berdiri terus di samping saya. Maksud saya kamu gak usah terlalu dekat sama saya gitu. Jangan deket-deket. Pedro, kamu keluar aja deh, Pedro. Ya, kamu keluar nanti kalau saya butuh apa-apa, nanti saya panggil kamu, saya teriak, kalau nggak saya telepon. Gitu, Su. Iya. Aman. Aman. Yakin? Iya. Oke, Su. Ayo Pak, cepetan Pak. Nanti keburu kabur dia. Ya terus Mas, terus. Ya Pak, aduh lampu merah ya. Merah Pak. Akhirnya gue bisa lolos dari Galvin. Sampai lupa gue pakai safety belt saking paniknya. Gue bakal cari lo sampai ketemu. Seenggaknya sekarang gue tahu kalau lo ada di Jakarta. Gue pastiin akan balas perbuatan lo waktu itu. Minggir. Minggir ini loh. Minggir, aku mau nyap. Ai sedang siap sedia ketika Suhu ngebutuhin Ai langsung cekrek masuk. Nah udah jalan. Ini loh nanti aku... Nanti Suhu bangun, jangan gede-gede suaranya. Pedro, kerjaanku jadi tertunda gara-gara kamu nggak mau minggir. Sama yang lain, cepetan. Aja kamu. Repot amat emangnya orang, gangguin aja. Ini udah bersih. Ini udah bersih. Ma, ya, Riri pamit dulu ya. Kamu tuh ya, giliran kamu di rumah mama aja, kamu malah pergi. Gak betah banget sih kamu di rumah.
Mama kok ngomong kayak gitu sih? Barusan Yuna tuh telepon Riri. Tiba-tiba aja butuh bantuan di Cafe Jamais. Udah deh, lebih baik kamu di rumah aja. Kau minta Yuna cari orang aja. Emang Yuna gak kasihan ya lihat kamu? Itu perut kamu udah gede loh. Mama jangan kayak gitu dong. Riri udah bilang iya, udah janji. Masa last minute harus dibatalin sih? Nggak enak dong, Ma. Udah ditungguin di Cafe Jamais. Ya. Pokoknya Riri janji, selesai dari kafe langsung pulang, ya? Ya, yaudah. Kalau kamu pergi, Mama ikut. Ih, Mama tuh ngapain ikut? Nggak usah ikut, Ma. Udah deh, Mama di rumah aja. Nanti kalau misalnya Mama ikut, nanti Mama pasti ngomel-ngomel. Tempatnya gini lah, tempatnya gitulah. Nanti Mama tambah pusing. Percaya deh sama Riri. Itu kan udah biasa. Ya Mama cuma mau tahu aja, kamu tuh ngapain aja di kafe itu. Kalau emang gak penting-penting banget, kamu gak usah kerja di situ. Capek-capekin banget kan, mendingan kamu di rumah. Ya kan? Jadi mau ikut nih? Ikut lah. Tapi janji nggak boleh ngomel-ngomel ya? Ya itu udah biasa kan? Janji dulu. Udah biasa nggak bisa. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya Pak Saka, Bu? Udah mendingan kok. Mas Saka sekarang udah bisa jalan sedikit-sedikit. Tapi walaupun kakinya masih sakit jadi belum boleh banyak gerak sih. Semoga aja cepat pulih ya, Bu. Amin. Doain ya, Sil. Airin. Hai. Selin. Gimana kabarnya? Tumben lo baik sama gue. Gak apa-apa, mood gue lagi bagus aja. Iya sih, tumben juga saya dengar. Kenapa nih? Gak apa-apa kok, Bu. Cuman ngerasa bersyukur aja setelah kejadian dari biang lala itu, kita masih baik-baik aja. Anak buah lo aneh. Dit? Kenapa? Enggak apa-apa. Cuman kondisi Saka baik-baik aja kan? Iya, Mas Saka baik-baik aja kok sekarang. Lagi istirahat kebetulan. Ya syukur deh kalau gitu. Ih, hapus gak? Hapus gak? Udah terlanjur. Hapus gak fotonya? Fotonya hapus gak? Buat nakut-nakutin kecoa. Fotonya hapus. Yeah. Mama emang ngambil kesempatan dalam kesempitan lo. Gak bisa peluk sama gue. Ya tapi aku ada cerita nih satu. Jadi orang-orang komplek ini lagi rame banget cerita soal maling yang belum ketangkep. Ada maling? Kok kamu nggak cerita sama aku? Ih, Mas Gavin gimana sih? Gimana aku mau cerita panjang lebar sama kamu? Kamu telepon aku jarang, balas juga singkat-singkat. Mau cerita apa? Iya, Kamu di sana sibuk. Halo Saka, kamu tuh gimana sih? Sekarang aku di rumah kamu, tapi kamu malah nggak keluar kamar dari tadi. Kamu ini sengaja ya? Mau bikin aku emosi gara-gara aku nahan kangen? Oke. Kamu lihat aja ya. Aku bakal lebih nekat kalau kamu masih nggak keluar kamar juga. Aku mesti lakuin apa ya? Biar Saka bisa keluar kamar. Mau ngapain? Saya mau ke toilet. Ini toilet kan? Toilet kan di sana. Masa lupa? Kan pernah tinggal di sini. Apa jangan-jangan dia cuma pura-pura ya? Supaya aku keluar dari kamar. Udah biarin aja deh. Daripada nanti kalau aku keluar ditanya nekat malah jadi masalah buat aku. Dit, kita bawa kamu ke rumah sakit aja ya. Muka kamu sampai bengkak kayak gitu tuh. Yuk ke rumah sakit aja sekarang, saya antar. Nggak usah. Biar nanti saya ke rumah sakit sama Mas Putra. Ya udah kalau gitu ganti baju dulu ya. Saya ambil baju kamu ya, baju Nggak kamu usah, basah. bisa langsung pulang aja. Apa nih? Hah? Mas, awas,
Ada apa? Enggak, itu tadi si Dita, Mas. Tiba-tiba diserang sama tawon, terus mukanya sampai bengkak-bengkak merah-merah, Mas. Sekarang udah pergi orangnya. Harusnya tadi aku keluar dan selamatin Dita.